Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Rinda Wulandari dari kelas 12 UTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, pengujian dan evaluasi produk. Yang pertama yaitu ada pengertian pengujian produk. Apa itu pengujian produk? Jadi, pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu adanya pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar yang sudah ditentukan. Tahukah kamu? Bagi produsen, hasil pengujian produk ini sangat berguna dalam pengarsipan dan juga untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari pengujian produk. Apa saja sih tujuannya? Pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain: yang pertama, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi dan kontrak suatu produk. Yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Yang keempat yaitu menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang terakhir yaitu sebagai sarana pembandingan dengan produk lain. Yang kedua yaitu ada kegunaan pengujian produk. Apa saja sih kegunaannya? Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah: yang pertama, meningkatkan kinerja dan kepuasan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, dapat mengukur kadaluarsa pada produk dalam penyimpanan. Yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait dengan masalah harga, nama merek, dan kualitas kemasan produk. Yang kelima yaitu dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Yang terakhir yaitu ada memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada pihak yang berperan dalam pengujian produk. Yang pertama yaitu ada pemerintah, yang kedua ada perusahaan dan organisasi konsumen. Sedangkan peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Sedangkan peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Sedangkan organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada persyaratan pengujian produk. Yang pertama yaitu ada pendekatan sistem, data normatif, dan perusahaan penelitian yang sama. Pendekatan sistem di sini yaitu metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama. Sedangkan data normatif yaitu dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Yang terakhir yaitu ada perusahaan penelitian yang sama, yaitu ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Selanjutnya yaitu ada uji lingkungan nyata, populasi sampel yang relevan. Uji lingkungan nyata merupakan pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. Sedangkan populasi sampel yang relevan merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Juga ada variabel kritis. Variabel kritis merupakan kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Sedangkan tindakan konservatif merupakan rumusan produk mapan sebaliknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Selanjutnya yaitu ada pengertian evaluasi produk. Definisi evaluasi produk. Evaluasi produk merupakan sebuah perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi, tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Sedangkan pengertiannya yaitu evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan.
Adapun faktor yang bisa dipakai yaitu yang pertama ada reputasi produk atau performance, yang kedua ada keistimewaan atau fitur, yang ketiga yaitu ada kehandalan atau reliability, yang keempat yaitu ada kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification. Reputasi produk atau performance, dalam hal ini konsumen melihat kinerja atau performance, karakteristik operasi pokok dari produksi inti yang dibeli. Selanjutnya untuk keistimewaan fitur yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangan. Yang ketiga yaitu kehandalan reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan. Yang terakhir yaitu ada kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya juga ada daya tahan atau durability, ada juga kemampuan pelayanan atau survivability, ada juga estetika atau stability, dan yang terakhir juga ada kualitas yang dirasakan atau perceived quality. Daya tahan atau durability yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan, biasanya berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. Kemampuan pelayanan atau serviceability merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, dan mudah diresapi. Sedangkan estetika atau stability yaitu karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. Yang terakhir yaitu ada kualitas yang dirasakan atau perceived quality atau bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut seperti meningkatkan harga diri. Selanjutnya itu ada langkah melakukan evaluasi produk. Yang pertama yaitu evaluasi dengan melakukan kontrol, mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Yang kedua yaitu evaluasi dengan persepsi karyawan, mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas. Yang ketiga yaitu ada evaluasi dengan tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadi kerusakan, seperti kualitas bahan yang digunakan sesuai dengan standar. Kesimpulannya yaitu proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Sedangkan evaluasi produk merupakan sebuah perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.